Halo semua, perkenalkan nama saya Gita Vera Brilianti dengan NIM 24142151. Di sini saya ada tugas video dari MKBLKS tentang gimana cara mengatur keuangan dari basic dengan tepat. Ada hal yang paling cocok untuk dikelola oleh mahasiswa, tapi ini juga jadi hal yang fundamental karena 70% masyarakat di Indonesia itu tidak memiliki hal ini. Hal ini yang dimaksud itu adalah perencanaan keuangan atau biasa disebut dengan financial planning. Nah, untuk membuat financial planning ada beberapa aplikasi untuk investasi, salah satunya seperti ada Stockbit, Ajaib, iPod, dan lain-lainnya untuk penyimpanan investasi itu sendiri. Karena dengan adanya aplikasi investasi ini, dia tuh akan menciptakan tipologi untuk masyarakat, dan dari modal yang masyarakat miliki itu untuk invest ini bisa berkembang atau uangnya jadi tumbuh gitu, dan juga bisa menghasilkan keuntungan. Nah, di sini saya ambil sertifikasi financial planning karena hal ini tuh hal yang paling basic untuk ada di level-level lain, seperti ada pada untuk pemasukan finansial hingga sampai jadi konsultan untuk investasi atau trading dan lain-lainnya. Nah, untuk mencapai financial planning ini, kita tuh harus tahu kenapa sih butuh perencanaan keuangan ini atau financial planning ini, dikarenakan apa gitu. Nah, di sini tuh dinyatakan dalam data masyarakat yang diambil dari koran bahwa 70% masyarakat tidak mempunyai rencana keuangan atau financial planning yang tadi dalam waktu jangka panjang maupun jangka pendek. Yang artinya jika mereka gajian itu gajiannya itu dipakai habis, benar-benar habis, kayak uang gajian dipakai habis, gak ada ngutang, dan uang gajian setelahnya lagi dipakai untuk bayar hutang, dan gak ada lagi, dan seterusnya berulang-ulang kali untuk begitu. Sehingga hal ini memunculkan tidak adanya perencana keuangan. Karena perencanaan keuangan itu penting banget. Misalkan kita punya cita-cita kita jadi dokter, otomatis kita harus perlu dana yang banyak kan. Sebelumnya pasti kita harus menabung, dan sebelum kita mengambil keputusan untuk menjadi dokter itu, kita tuh harus siap ambil resiko. Akan tetapi masyarakat di Indonesia ini 70%-nya itu nggak ada punya pemikiran kayak untuk spending uang kayak gitu. Financial planning itu nggak ada, jadi rata-rata ya ngutang kembali lagi ke situ. Nah, contoh lain dari cita-cita yang tadi, di sini tuh ada fenomena yang mana misalkan pengusaha Pertamina ingin membuat pabrik, yang mana pabrik tersebut itu harus punya lahan kan. Nah, otomatis si pengusaha Pertamina ini nyari lahan buat dibangun pabrik itu dan menggusur misalkan sawah-sawah petani. Nah, dari sawah-sawah ini mereka itu menawarkan harga per meternya itu 2 kali lebih mahal dari harga tanah pasarannya. Misalkan 1 meternya 1 juta, terus dibeli sama pengusaha Pertamina itu 1 meter misalkan 2 juta. Otomatis para masyarakat juga tergiur untuk mengambil keputusan itu. Penggusuran tanah itu disetujui. Nah, akan tetapi uang yang mereka dapatkan itu tidak di-spending dengan baik atau tidak ditata dengan baik, sehingga mereka memberikan hasil uang itu kepada mobil atau kepada rumah, yang rumahnya itu nggak dirental ke orang. Misalkan rumahnya itu hanya untuk kediaman sendiri. Nah, otomatis
barang yang mereka beli itu tidak berputar karena barang itu tidak mereka manfaatkan dengan baik. Dan jika seseorang pemilik tanah ini tidak bekerja, mereka akan bingung bagaimana kehidupan mereka ke depannya akan berlangsung. Kan tanah yang mereka buat ladang uang itu sudah nggak ada, otomatis barang yang mereka beli untuk hasil dari pengusaha ini mereka jual kembali untuk kehidupan selanjutnya tanpa ada perkembangan atau perputaran keuangan. Nah, dari sini kita harus tahu kenapa sih kita tuh butuh perencanaan keuangan. Nah, keuangan itu harus direncanakan karena dari sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya itu sudah ada inflasi. Contoh, dari harga emas yang tadinya kurang dari 1 juta pada tahun 2015, sekarang pada tahun 2025 harga emas malah naik hingga menyentuh angka 2 juta ataupun ada yang 2.200.000. Nah, setelah itu kenapa sih harus terjadi inflasi? Inflasi terjadi karena pertumbuhan ekonomi, berarti ada bagusnya ya, karena ekonomi kita bertumbuh. Coba kalau nggak ada inflasi, berarti ekonomi kita akan jadi standar. Kalau ekonomi standar, maka kita ekonominya nggak akan naik. Dampak dari itu banyak banget pengangguran, sehingga kemiskinan akan terjadi. Inflasi juga terjadi karena peredaran uang yang tidak terkontrol. Nah, dari sini terjadilah teori ekonomi yang mana penawaran dan permintaan, yang mana jumlah barang sedikit tapi uang banyak, artinya banyak orang yang spending, serta jika uang banyak, barang sedikit, maka harga juga akan naik. Belum lagi instability dari politik dan ekonomi yang ada di Indonesia dan yang ada di dunia. Terus apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa? Mungkin bagi seumuran kita saat ini, kita tuh belum terlalu ngerasain kalau perencanaan keuangan ini penting, karena kita tuh sumbernya keuangannya dari orang tua. Kita tuh hanya bisa buat spending dan menghabiskan uang. Pertama-tama itu adalah meeting keuangan secara keseluruhan, yang mana kita tuh harus menghitung data apa saja atau aset apa saja yang orang tua kita miliki, terus total kekayaannya berapa, terus nominalnya juga berapa. Nah, untuk mengetahui aset orang tua atau kita sendiri itu berapa, kita tuh harus mengurangi atau menghitung utang dikurangin dengan aset atau aset dikurangin dengan hutang. Nah, dari situ kita tuh harus nge-compare mana yang paling banyak. Misal antara utang dan aset. Jika aset kita lebih banyak, berarti kita tuh masih aman. Karena utang yang kita miliki itu akan ketutup dengan aset yang kita miliki. Selanjutnya itu ada cash flow, yang mana kita tuh tinggal data sumber pemasukan kita itu dari pemasukan terus dikurangi dengan pos-pos pengeluaran. Nah, pengeluaran itu apa saja sih? Pengeluaran itu ada seperti pengeluaran pokok,